631 Aku dan Ricky Mo tidak ada hubungan lagi. Amanda Mu langsung pulang ke rumah. Setelah menjemput Joanna Mo pulang ke rumah, demi bisa menjaga Joanna Mo, Ricky Mo bekerja dari rumah. Kecuali jika ada pertemuan penting maka Ricky Mo baru akan pergi ke perusahaan. Begitu juga dengan Amanda Mu. Setelah dia pulang ke rumah, orang pertama yang dia lihat bukan Ricky Mo tapi Stevie Mo. Stevie Mo rupanya juga telah melihat beritanya, dia tidak ramah kepada Amanda Mu. Setelah dia melihat Amanda Mu, dia berjalan ke arah Amanda Mu, ada apa dengan beritanya? Siapa pria itu? Pada saat ini suasana hati Amanda Mu tidak bagus, dia bisa menerima pertanyaan dari Ricky Mo tapi tidak akan menerima pertanyaan dari Stevie Mo. Siapa? Amanda Mu tersenyum dingin, bisa siapa lagi? Itu adalah orang yang kamu cari untuk menghipnotis Ricky Mo pada waktu itu, dokter hipnotis yang mengunci ingatannya. Kamu sudah tidak mengenalinya setelah dia berganti pakaian dan tidak memakai masker. Ekspresi Stevie Mo tiba-tiba berubah, wajahnya yang pucat melihat Amanda Mu dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Hal yang dia lakukan juga bukan hanya itu saja. Joanna Mo bisa jadi seperti ini juga karena dia. Amanda Mu menekankan nada bicaranya, ekspresinya menjadi sangat dingin. Stevie Mo seperti mendapatkan pukulan keras. Dia tersandung 2 langkah sebelum bisa berdiri tegak. Setelah beberapa saat, tenggorokan Stevie Mo mengalirkan sebuah kata, maaf. Setelah dia selesai berkata, dia memalingkan wajahnya ke arah lain dan tidak berani melihat wajah Amanda Mu. Ini membuat Amanda Mu merasa dia seolah-olah menindas orang yang sedang sakit parah. Amanda Mu menenangkan pikirannya sebelum berkata, aku ada urusan, aku mau mencari Ricky Mo dulu. Setelah dia selesai bicara, dia buru-buru pergi mencari Ricky Mo. Dia mendorong pintu ruang kerjanya dan menemukan bahwa Ricky Mo tidak ada di dalamnya. Setelah dia berpikir-pikir, dia menebak mungkin saja dia masih ada di dalam kamar Joanna Mo, maka Amanda Mu berbalik dan berjalan ke arah kamar Joanna Mo. Setelah Joanna Mo pulang ke rumah, kondisinya menjadi lebih baik. Meskipun dia tetap tidak banyak bicara tapi dia sudah bisa mengenali orang. Amanda Mu berdiri di depan pintu dan mengetuknya, kemudian dia mendorong pintunya dengan pelan. Dia baru mendorong pintunya dan melihat Joanna Mo berlari menghampirinya, sebelum dia bereaksi, dia sudah lari bersembunyi di belakangnya. Meskipun tahu bahwa Joanna Mo tidak bisa menjawab pertanyaannya, dia tetap bertanya, ada apa? Amanda Mu mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam kamar, dia melihat lantai kamarnya penuh mainan. Sedangkan Ricky Mo sedang duduk di lantai, perlahan-lahan menyusun balok kayu. Tidak jauh dari Ricky Mo juga ada setumpuk balok kayu, mungkin itu adalah karya Joanna Mo. Amanda Mu berjalan menghampirinya sambil melihat Ricky Mo, apakah kamu menindas Joanna? Joanna Mo yang bersembunyi di belakangnya juga mendengus, Aku mengatakan akan main bersama tapi dia tidak mau maka kami hanya bisa main sendiri-sendiri. Ricky Mo hanya melihat Amanda Mu sekilas dan dia kembali menunduk untuk meneruskan menumpuk balok kayunya. Pria ini benar-benar kurang kerjaan. Dia bahkan merebut mainan anak kecil. Amanda Mu memegang Joanna Mo dan berjalan ke arah tumpukan balok kayu lainnya. Dia berkata sambil tersenyum padanya, Joanna pintar, lanjutkan bermain ya, ibu akan mengambilkan jika ada yang kurang. Joanna Mu tertegun sambil melihatnya. Dia melanjutkan memainkan balok kayu yang ada di lantai. Tapi, setiap dia mengambil satu balok, dia akan melihat Amanda Mu sekali. Amanda Mu pernah memainkan balok kayu ini bersama dengan Joanna Mo dulu, dia tahu warna apa dan bentuk apa yang dibutuhkan. Dia berbalik dan mengambil balok yang diperlukan Joanna Mo dari sisi Ricky Mo. Ketika Amanda Mu pertama kali mengambil balok kayu dari Ricky Mo, Joanna Mo tidak berani mengambilnya. Dia menarik tangannya kecilnya dan melirik ke arah Ricky Mo dengan hati-hati, dia tidak berani mengambilnya. Amanda Mu langsung meletakkan di depan Joanna Mo kemudian menoleh ke arah Ricky Mo. Setelah dia mengambilnya, dia akan bertanya kepada Joanna Mo, bukankah kamu membutuhkan ini sekarang? Jangan takut, ini adalah mainanmu, kamu juga tidak menyetujui bermain dengannya tapi dia mengambilnya sendiri, ibu akan mengambilkan kembali untukmu. Pada saat ini,
Joanna Mo baru berani mengambil balok kayu yang diberikan oleh Amanda Mo. Ricky Mo dengan wajah tanpa ekspresi melihat istana yang hampir selesai dibangunnya dan dirusak oleh Amanda Mo. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia melihat dingin istana yang sudah selesai dibangun oleh Joanna Mo. Dia berdiri dan berjalan keluar. Amanda Mo melihat dia keluar, dia juga bangun dan mengikutinya keluar. Amanda Mo menutup pintu kamar Joanna Mo. Dia berlari kecil untuk mengejar Ricky Mo. Dia menggigit giginya dengan ringan dan melirik sekilas ke arah Ricky Mo, tapi dia tidak melihat emosi yang jelas di wajahnya. Sampai ketika Ricky Mo masuk ke dalam ruang kerja, Amanda Mo ikut masuk dan bertanya dengan ragu, apakah kamu sudah melihat beritanya? Apakah kamu mengatakan berita tentang pacar profesor yang bermarga Lee yang diekspos media? Ricky Mo melihatnya sambil menunduk, wajah dan nada bicaranya terlihat dingin. Itu adalah foto sewaktu aku bertemu Kenzo Lee di restoran. Dia menyuruh orang untuk mengambil fotonya dan sengaja membiarkan media menulisnya seperti itu. Dia sengaja membuatku kesulitan. Dia bahkan juga curiga, mungkin Kenzo Lee sudah tahu bahwa dia tidak berhasil dihipnotisnya. Jika pada waktu itu kamu tidak bertindak sendiri, diam-diam pergi ke negara M untuk mencari Kenzo Lee, kita sudah mengadakan pesta pernikahan. Dan sudah memberitahu orang-orang bahwa kamu adalah wanitaku. Nada bicara Ricky Mo terdengar marah. Jadi kamu masih menyalahkanku. Aku harus berbuat apa dalam situasi saat itu? Apakah kamu memintaku menjadi orang yang tidak tahu balas budi? Kamu jangan lupa, pada akhirnya, semua masalah terjadi karena keluarga Mo kalian. Amanda Mo sudah sangat marah, dia mengatakan apa yang terlintas di otaknya. Jika bukan karena Peter Si, apakah Joanna akan dibawa pergi sebelum berusia sebulan? Jika bukan karena Stevie Mo, apakah kamu akan hilang ingatan selama 3 tahun? Bukankah kamu selalu ingin melindungiku? Ingin aku tidak melakukan apapun? Bisa, kita putus saja. Kita putus sekarang. Aku dan kamu, Ricky Mo tidak ada hubungan apa-apa lagi, semoga kamu beruntung. Amanda Mo meninggikan suaranya. Suaranya terdengar tajam yang bahkan dirinya sendiri juga merasa asing. Ricky Mo melihatnya dengan marah, dia terlihat menegang dan terlihat seolah-olah akan hilang kendali. Amanda Mo mengenalnya, dia sudah tahu bahwa Ricky Mo sedang marah. Tapi, dia menekan amarahnya dan bersabar. Kemarahan yang ada di dalam hati Amanda Mo tidak lebih kecil darinya. Dadanya bergerak naik turun, dia juga sedang menahan emosinya sendiri. Mereka berdua saling bertatapan. Untuk waktu yang lama, nada suara yang dingin dan tidak ada ekspresi Ricky Mo terdengar. Amanda Mo, kamu akhirnya mengatakan apa yang kamu pikirkan. Amanda Mo melihat ke arah Ricky Mo dengan mata melotot. Dia sekarang sudah menjadi lebih tenang dan tahu kata-kata sembarangan yang dia ucapkan tadi. Tapi, kata-kata Ricky Mo menghancurkan emosinya yang sedikit membaik. Dia melihat Ricky Mo dan berkata tersendat-sendat, benar, ini adalah yang aku pikirankan. Aku selama ini terus berpikir seperti itu. Jika bukan karena bersama denganmu maka banyak hal yang tidak akan terjadi. Bab 632 Aku memberimu muka. Setelah kata-kata Amanda Mo diucapkan, di ruangan itu terdengar sangat sunyi, hanya suara napas mereka berdua yang terdengar. Ruangannya sangat sunyi yang membuat orang merasa sesak. Ricky Mo berdiri di depan Amanda Mo tanpa mengeluarkan kata sepatah pun. Amanda Mo mendorongnya, bicaralah. Ricky Mo tidak mengatakan apa-apa, dia berbalik dan keluar. Amanda Mo menggertakkan giginya, dia berkata sambil menunjuk belakang punggungnya, Ricky Mo, jika hari ini kamu keluar seperti ini maka tanggung akibatnya sendiri. Bukan hanya Ricky Mo saja yang bisa mengatakan kata-kata kejam, dia juga bisa. Hanya saja kebanyakan kata-kata kejam yang diucapkan oleh Ricky Mo padanya hanya untuk menakutinya, dia tidak benar-benar melakukannya. Ricky Mo adalah orang yang mulutnya kasar tapi hatinya lunak. Tapi beda dengan Amanda Mo, dia kebanyakan berhati lembut tapi jika dia sudah mengatakan kata kejam maka mungkin saja itu akan dilakukannya. Ricky Mo menghentikan langkahnya, dia berhenti pada jarak 3 meter dari Amanda Mo, kemudian langsung berjalan pergi. Piang.
Suara pintu kamar ditutup terdengar keras, hati Amandamu terasa hancur dan sakit. Seluruh badan Amandamu terasa lemas, dia berjalan dan duduk di kursi yang ada di samping, dia menunduk dan menutup wajahnya dengan tangannya dan tidak mengangkat kepalanya untuk waktu yang lama. Amandamu berada di ruang kerja Ricky Mo untuk waktu yang lama. Sampai ada yang mengetuk pintu. Amandamu baru sadar ternyata di luar jendela sudah gelap. Ternyata sekarang sudah malam. Iya, Amandamu menjawabnya dan berdiri. Tapi karena dia duduk lama, kedua kakinya terasa mati rasa, tangannya memegang pinggir meja dan berhenti sebentar, mati rasa di kakinya membaik dan dia berjalan ke arah luar. Dia membuka pintunya, dia merasa terkejut ketika melihat Doni yang berdiri di luar. Asisten Doni, kenapa itu kamu? Doni terkadang akan makan di villa, tapi itu karena dulu dia mengantarkan Ricky Mo pulang dari kantor dan kebetulan jam makan. Kebanyakan waktu, Doni datang mengantarkan dokumen dan melaporkan keadaan kepada Ricky Mo, dia biasanya tidak akan tinggal lama, apalagi datang mencari Amandamu. Ekspresi Doni terlihat buruk, dia menggerakkan bibirnya, dia seperti kesulitan mengatakan sesuatu, dia tidak berbicara dan ragu untuk waktu yang lama. Langsung katakan saja, kecurigaan di dalam hati Amandamu semakin membesar, masalah apa yang bisa membuat Doni yang selama ini tenang dan berhati-hati menjadi ragu seperti ini. Doni perlahan-lahan mengerutkan keningnya, dia seolah-olah baru meyakinkan hatinya, kepalanya menunduk, nada bicaranya lebih cepat dan terdengar tidak setenang biasanya, Nyonya, pembantu sudah membantumu merapikan barang-barangmu, mobilnya juga sudah siap, kamu sudah bisa berangkat sekarang. Apa maksudnya? Wajah Amandamu perlahan-lahan terlihat pucat, suaranya bergetar, kamu lihat aku, jelaskan kepadaku ada apa sebenarnya. Doni mengangkat kepalanya, tuan muda mengatakan ini adalah rumahnya, hubunganmu dan dia sekarang bukan pasangan suami istri yang sah secara hukum, maka, kamu sekarang. Amandamu langsung menyela Doni, Ricky mau mengusirku. Doni tidak berani bicara lagi, dia hanya terdiam. Amandamu juga tahu, dia dan Ricky Mo bertengkar hebat kali ini, tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan mengusirnya. Ricky Mo yang menggunakan segala cara untuk membawanya ke sini sekarang malah mengusirnya. Amandamu menarik rambutnya sendiri dan tersenyum dingin, dia berkata dengan kencang, di mana Ricky Mo? Aku mau bertemu dengannya, jika dia mau mengusirku maka suruh dia yang mengatakannya sendiri kepadaku. Doni mengangkat kepalanya untuk melihatnya, dia terus mengatupkan mulutnya dan tidak mengatakan apa-apa. Ini sebenarnya adalah urusan Amandamu dengan Ricky Mo tapi dia menyuruhnya datang mengurusnya. Dia sebelumnya sudah mendapat tekanan dari Ricky Mo dan sekarang dia menghadapi Amandamu yang sedang emosi. Doni merasa, mungkin dia berutang budi kepada Ricky Mo pada kehidupan sebelumnya sehingga dia membalas budinya pada kehidupan ini maka dia bisa diperintah oleh Ricky Mo seperti ini. Amandamu tidak mendapat jawaban dari Doni, kemarahan di dalam hatinya tidak berkurang tapi malah bertambah baik. Kamu katakan di mana Ricky Mo sekarang, aku akan pergi mencarinya. Dia mendorong Doni, dia baru berjalan selangkah dan langsung melihat Ricky Mo. Ricky Mo memakai jas yang dia pakai sewaktu bertengkar dengan Amandamu, jas itu dia siapkan untuk Ricky Mo pagi tadi. Sekarang dia memakai jas yang dia siapkan pagi tadi dan berdiri di depannya untuk mengusirnya. Tangan Amandamu yang berada di sisinya digenggam erat dan sendinya terasa sedikit sakit. Dia menatap Ricky Mo dengan tajam tanpa mengedipkan mata, dia takut melewatkan ekspresi Ricky Mo. Ricky Mo berjalan ke depannya sambil melihatnya dan wajahnya terlihat sangat dingin. Matanya dingin dan terlihat asing, ketika dia berbicara, kemesraan yang ada dulu tidak terlihat lagi, aku menyuruh Doni datang karena aku memberimu muka. Tapi kamu bersikeras mau berbicara denganku, baiklah, aku akan menurutimu. Amandamu mengendalikan dirinya sendiri, dia berusaha menggunakan suara seraknya dengan tenang, katakan. Kita sudah bercerai 3 tahun yang lalu, hubungan kita bukan hubungan suami istri sekarang, karena itu, kita tidak perlu bersama lagi. Ricky Mo orang tidak suka banyak bicara, tapi begitu dia bicara, kata-katanya sangat membekas di hati. Maksudmu adalah, pisah. Amandamu menggunakan seluruh tenaganya untuk mengucapkan kata-kata terakhir.
Aku tidak akan mengurangi sedikit pun barang yang harus diberikan padamu. Sedangkan Joanna Mo, kamu tidak bisa menjaganya sekarang, biarkan dia tinggal di sini dulu, jika kamu mau merawatnya kelak maka kamu bisa langsung datang mencariku. Ketenangan Ricky Mo dan nada bicaranya yang datar membuat Amanda Mu yang sedang gemetaran sekarang terlihat menyedihkan. Dia tahu dia harus belajar tenang seperti Ricky Mo, kamu bahkan tidak menginginkan Joanna Mo. Tidak peduli Joanna ikut kamu atau ikut aku, bagiku sama saja, lagi pula di badannya mengalir darahku. Setelah Ricky Mo mengatakan ini, dia melirik Amanda Mu sekilas, dia mengangkat pergelangan tangan untuk melihat jamnya, kemudian pandangannya beralih ke Amanda Mu lagi, aku akan keluar sebentar karena ada urusan, aku harap kamu bisa pergi sebelum aku pulang. Setelah dia selesai mengatakannya, dia berbalik dan pergi. Tuan muda, Donnie tidak tega melihat tampang Amanda Mu dan dia memanggil Ricky Mo. Ricky Mo melihatnya sekilas, nada bicaranya datar, Donnie, aku percaya dengan kemampuanmu. Donnie merasa sakit kepala, aku tahu. Ricky Mo segera berjalan pergi, tanpa berhenti dan ragu. Nyonya, kamu. Donnie menoleh dan melihat Amanda Mu melihat ke arah perginya Ricky Mo, dia tidak tahu harus mengatakan apa lagi. Amanda Mu menarik napas dalam-dalam, nada bicaranya sudah tenang, asisten Donnie, aku akan pergi sendiri, aku tidak akan menyulitkanmu. Ketika aku tidak ada, jika kamu ada waktu maka kamu mungkin harus lebih banyak menemani Joanna. Bab 633 Firasat Orang Terkenal. Donnie menghela napas, aku mengerti. Amanda Mu perlahan-lahan mengangguk, dia berbalik dan berjalan ke arah kamar Joanna Mo sambil berkata, aku pergi lihat Joanna dulu, aku akan segera kembali. Ketika Donnie mendengar dia mau pergi melihat Joanna, dia tidak mengatakan apa-apa dan menjawabnya dengan diam. Setelah Amanda Mu pergi melihat Joanna, dia pergi dari villa. Di pintu gerbang villa, sudah ada dua mobil yang bersiap di sana, salah satunya membawa barang-barang Amanda Mu, salah satunya lagi mungkin untuk membawanya. Amanda Mu perlahan-lahan menunduk, barang-barang ini tidak perlu lagi, aku juga tidak perlu diantar, aku akan pergi dengan mobil sendiri. Donnie mengenal Amanda Mu, dia tidak memaksanya, dia hanya bertanya, aku beritahu alamat rumahnya padamu. Tidak perlu, aku tidak akan tinggal di sana. Amanda Mu langsung menolaknya, dia pergi dengan mobilnya sendiri. Donnie berdiri di bawah lampu jalan yang ada di pintu gerbang. Dia melihat Amanda Mu pergi dan menelepon Ricky Mo. Tuan muda. Ricky Mo berbicara dan bertanya, apakah dia sudah pergi? Nyonya baru saja pergi, tapi... Donnie baru berbicara setengah dan Ricky Mo sudah menyelanya, dia tidak mengambil barangnya juga tidak mau dengan rumahnya. Donnie perlahan-lahan menghela napas, iya. Di ujung telepon terdengar sunyi untuk sementara waktu sebelum suara Ricky Mo terdengar, aku sudah tahu. Kamu pulang dulu. Sebenarnya Donnie masih ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kata Ricky Mo langsung menyumbat kata-kata yang ingin dia katakan. Baik, dia menutup teleponnya. Amanda Mu pindah kembali ke rumah yang dia sewa dulu. Dia menyewa rumah itu untuk waktu yang lama, meskipun dia pindah ke villa Ricky Mo, dia tidak membatalkan sewa rumahnya. Sekarang dia bisa memakainya lagi. Dulu mereka bertiga pernah tinggal di sini untuk beberapa waktu, banyak barang bertambah di dalam rumah ini. Yang paling mencolok adalah meja kerja yang ada di ruang depan. Pada waktu itu, Ricky Mo bersikeras untuk tinggal di sini maka dia meletakkan meja kerja di sana. Di atas meja masih ada beberapa dokumennya. Amanda Mu berdiri sejenak di depan meja kerja itu, kemudian dia berjalan ke belakang meja. Dia merapikan barang-barang yang ada di meja dan di rak buku, kemudian dia meletakkan laptop dan buku miliknya sendiri di atas. Ini adalah meja kerjanya kelak. Rumah ini sudah lumayan lama tidak ditempati, Amanda Mu membersihkannya sebentar, dia tidak nafsu makan sehingga dia bahkan tidak makan malam, dia langsung tidur. Pagi hari berikutnya, Amanda Mu pergi membeli barang di supermarket. Dia membeli banyak keperluan sehari-hari dan bahan makanan, dia pulang dan masak untuk dirinya sendiri. Dia pulang ke rumah dan ketika dia baru selesai memasak, dia mendapat telepon dari Emmeline Kin.
Aku kemarin malam sudah mengatakan padamu bahwa malam ini ada acara, kamu masih ingatkan? Apakah kamu punya baju pesta? Apakah kita perlu keluar membelinya siang ini? Amandamu bersandar di kursi dan berkata dengan lemas, baiklah. Emeline Kin mendengar suara Amandamu yang aneh, dia bertanya, kenapa suaramu lemas, ada apa denganmu? Tidak ada apa-apa, apakah masih ada hal lain? Jika tidak maka aku tutup dulu. Amandamu memegang sumpitnya, dia mengambil makanan di piring tanpa semangat. Emeline Kin meneleponnya untuk mengingatkannya tentang acara malam ini, dia tidak berbicara banyak dan langsung menutupnya. Setelah teleponnya ditutup, ruangan terdengar sunyi lagi. Amandamu meletakkan ponselnya di samping, dia makan beberapa suap nasi dan meletakkan sumpitnya lagi. Dia bangun dan merapikan piringnya dengan pelan. Setelah merapikan dapur, dia duduk di depan laptop untuk beberapa saat, dia menulis sesuatu, dia keluar setelah sampai waktu yang sudah disepakati dengan Emeline Kin. Emeline Kin melirik Amandamu sekilas, dia melihat Amandamu dari atas sampai bawah, kemudian dia menggelengkan kepalanya untuk mengejeknya. Amandamu, apakah kamu bisa berkelakuan sebagai orang terkenal? Kamu bahkan tidak berdandan ketika keluar. Juga pakaianmu ini, jaket besar, celana jeans, kamu juga tidak memakai sepatu hak tinggi. Amandamu mengabaikan Emeline Kin, ketika dia selesai bicara, Amandamu baru berkata dengan serius, apakah kita bisa pergi melihat baju pestanya sekarang? Apakah kamu mendengarkan kata-kataku? Emeline Kin merasa dia sudah mengatakan banyak hal tadi tapi mungkin Amandamu tidak mendengarnya sedikit pun. Amandamu menjawabnya dengan serius, aku mendengarnya. Dia mendengarnya, seharusnya dia meresponnya. Emeline Kin merasa tidak berdaya tapi dia tetap bertanya penuh perhatian, ada apa denganmu sebenarnya? Setiap kali Amandamu pergi ke tempat kerja, dia selalu terlihat rapi, dia sekarang keluar seperti ini, terlihat sedih dan tidak bersemangat. Ini sudah bukan pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh Emeline Kin, Amandamu menunduk untuk melihat dirinya sendiri. Kemudian dia bertanya kepadanya, apakah aku kelihatan seperti ada masalah? Emeline Kin mengangguk. Amandamu terdiam sejenak, itu karena aku tidak tidur dengan baik. Emeline Kin mana mungkin percaya. Amandamu tidak terlalu banyak permintaan tentang baju pestanya, dia sudah selesai memilihnya. Emeline Kin sangat serius dengan acara malam ini, dia sangat teliti dalam memilih baju pestanya. Dia akan meminta pendapat Amandamu setiap kali dia memilihnya. Tapi setelah Amandamu mengatakan pendapatnya, Emeline Kin membantahnya, kemudian dia memilih yang baru lagi. Amandamu melihat Emeline Kin untuk sejenak dan dia sepertinya tahu sesuatu. Setelah Emeline Kin keluar mencoba bajunya, Amandamu berjalan mengelilinginya kemudian dia mendekati telinga Emeline Kin dan berkata dengan datar, Nona Kin, Irfan Su juga akan datang pada acara hari ini kan? Bagaimana kamu tahu? Emeline Kin melihatnya dengan kaget. Setelah dia melihat tampang Amandamu yang seperti meledeknya, dia buru-buru mengalihkan matanya, dia melihat ke arah cermin dan pura-pura berkata dengan santai, apakah ada hubungannya denganku, dia datang atau tidak? Nada bicaranya yang sengaja dibuat datar malah terasa aneh. Amandamu tidak bisa menahan tawanya, tapi dia tidak melanjutkan topik ini lagi. Dalam beberapa hari ini, Emeline Kin berkembang banyak dalam pekerjaannya, dia semakin terampil. Tapi, sikapnya terlihat jelas terhadap Irfan Su. Emeline Kin berusaha keras untuk memilih baju pesta, itu karena dia ingin menunjukkannya di depan Irfan Su supaya bisa menarik perhatian Irfan Su. Amandamu duduk di atas sofa, dia menunggu Emeline Kin mengganti bajunya dengan sabar. Kali ini waktu yang dipakai oleh Emeline Kin untuk mengganti bajunya sedikit lama, Amandamu melamun sewaktu menunggunya. Tiba-tiba terdengar suara wanita yang membangunkan lamunannya. Amandamu merasa suara ini sangat familiar, ketika dia menoleh untuk melihatnya, wanita yang berbicara tadi juga melihat ke arahnya. Pandangan mereka bersatu dan mereka terkejut. Bab 634 Wanita Pendampingnya. Mereka berdua saling bertatapan untuk beberapa detik, kemudian memalingkan muka. Kota J begitu besar, tapi kesempatan untuk melihat orang yang kita kenal sangat besar.
Tapi hanya keluar untuk melihat baju pesta juga bisa ketemu orang yang kita kenal. Dunia ini benar-benar sempit. Pada saat ini, kebetulan Emeline Kin keluar. Amandamu, bagaimana menurutmu baju yang ini? Emeline Kin bertanya sambil tersenyum, dia merasa sangat puas dengan baju yang ini. Baju pesta ini memang benar lebih baik dari yang sebelumnya. Amandamu juga ikut mengangguk. Kalau begitu yang ini saja. Emeline Kin tersenyum sambil memalingkan kepalanya, senyum di wajahnya langsung hilang. Dia merasa kaget sambil mendekat ke telinga Amandamu, dia bertanya, sejak kapan Magisu tiba? Orang yang bertatapan dengan Amandamu tadi adalah Magisu. Amandamu tidak melihat ke arah Magisu, dia menjawabnya dengan ekspresi wajah yang datar, baru tiba. Emeline Kin memperhatikan Amandamu dengan seksama, dia ingin melihat suasana hati Amandamu, tapi pada akhirnya Emeline Kin merasa kecewa. Dia tidak melihat ekspresi apapun di wajah Amandamu. Sebelumnya Magisu pernah punya kabar miring dengan Ricky Mo, meskipun pada akhirnya blog resmi perusahaan Mo membantah kabar itu, tapi kebanyakan orang merasa bahwa tidak ada angin maka tidak akan ada badai. Emeline Kin juga termasuk di dalamnya, dia juga merasa bahwa hubungan Ricky Mo dan Magisu tidak sederhana. Tapi, dia merasa hubungan Ricky Mo dan Amandamu lebih tidak sederhana lagi. Tapi mulut Amandamu terlalu rapat, dia sama sekali tidak bisa mendapatkan informasi apapun. Emeline Kin sudah menyerah untuk mendengar berita dari mulut Amandamu, dia berkata sambil menebak, apakah dia juga akan menghadiri pesta malam ini. Kata-kata Emeline Kin mengingatkan Amandamu. Magisu juga bekerja di stasiun TV, dia tentu saja sering mengikuti acara seperti ini. Cepat ganti bajunya, Amandamu tidak ingin tinggal lama di sini. Dia langsung mendorong Emeline Kin masuk ke ruang ganti. Emeline Kin berkata sambil menutup pintunya, tunggu aku ya, aku segera keluar. Amandamu berbalik dan menemukan Magisu entah sejak kapan mulai berjalan ke arahnya. Dia ingin pura-pura tidak melihatnya, tapi sudah tidak keburu lagi. Nonamu, lama tidak bertemu, kenapa sepertinya kamu menjadi sangat kurus? Magisu berdiri di depan Amandamu, dia mengangkat dagunya. Meskipun wajahnya terlihat tersenyum tapi kesombongan dalam dirinya tetap tidak bisa disembunyikan. Magisu yang ada di depannya seperti fotokopi Stevie Mo yang dulu. Hanya saja, Magisu lebih terkendali jika dibanding Stevie Mo yang dulu. Amandamu mengerutkan keningnya, dia duduk di atas sofa dan bahkan dia malas untuk bergerak, nadanya terdengar santai, terima kasih atas perhatian Nona Su. Kamu kelihatannya gemuk banyak, mungkin akhir-akhir ini makan enak ya. Amandamu tiba-tiba teringat, ketika Magisu berbicara tadi, dia sepertinya sedang berbicara dengan orang lain. Tapi pada saat ini, di samping Magisu tidak ada orang lain. Di mana orang yang datang menemaninya datang melihat baju pesta tadi? Mengapa tiba-tiba pergi? Magisu kesal dengan kata-kata Amandamu, ekspresinya membeku, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia segera menjadi normal kembali, Nonamu suka bercanda, ini belum tentu karena masalah makanan, ini juga bisa karena ada hal yang menyenangkan. Magisu mencibir, senyumnya semakin dalam, dia berkata dengan sengaja, rona wajah Nonamu terlihat tidak bagus, apakah karena terjadi sesuatu yang menyedihkan? Amandamu menyipitkan matanya sambil melihat Magisu, Nona Su harap masalah sedih apa yang akan menimpaku. Dia merasa Magi punya maksud tersembunyi. Mengapa kamu berpikir aku akan berbuat seperti itu? Karena kita sudah lama kenal, tentu saja aku akan harap kamu akan mengalami hal yang menyenangkan. Amandamu menatap Magisu dan tidak berbicara. Dia melihat ke arah ruang ganti sekilas, dia sedikit mengerutkan keningnya, kenapa Emeline Kin masih belum keluar? Emeline Kin sepertinya merasakan kecemasan Amandamu. Pintu ruang ganti yang tertutup rapat pada detik berikutnya terbuka dari dalam. Emeline Kin berjalan keluar, dia mengeluarkan kartu dan menyerahkannya kepada pelayan, bungkus baju yang ini. Amandamu baru berdiri saat ini, sudah bisa pergi. Ya, sebentar lagi, Emeline menjawabnya sambil tersenyum. Gerakan pelayan sangat cepat, dia membawakan baju yang telah dibungkus kepada mereka dengan cepat. Emeline Kin mengambil bajunya dan menarik tangan Amandamu pergi.
Dia tidak berbicara sepatah kata pun dengan Magisu. Emeline Qin tentu saja mengenal Magisu, tapi mereka tidak pernah berhubungan secara resmi. Dengan kata lain, Magisu mengabaikan Emeline Qin juga mengabaikan Magisu. Tapi mereka berdua juga tidak ada hubungan kompetitif. Jika tidak perlu berhubungan, mereka berdua akan pura-pura tidak saling mengenal. Setelah keluar dari toko, Emeline Qin mendekati Amandamu sambil bergosip, "Barusan aku mendengar pembicaraanmu dengan Magisu, meskipun aku sebenarnya tidak tahu apa yang kalian bicarakan, tapi Magisu pasti tidak punya niat baik, dia terlihat aneh." Benarkah? Bahkan Emeline Qin juga merasa seperti itu. Amandamu berpikir perasaannya tidak salah. Magisu tidak akan mencarinya bicara jika tanpa sebab. Jangan membicarakan dia lagi, ini akan membuat kita kesal, kita lihat yang lain lagi. Emeline Qin mengajak Amandamu pergi membeli sepatu. Setelah malam, mereka merapikan rambut mereka dan pergi ke tempat acara bersama. Acara kali ini, mengundang beberapa sponsor datang. Ketika Amandamu tiba di sana, dia menemukan orang yang ada di sana lebih banyak dari yang dia pikirkan. Ini sebenarnya bukan acara besar, seharusnya acara ini tidak seramai ini. Begitu Emeline Qin tiba di tempat acara, dia pergi menyapa beberapa koneksinya. Amandamu duduk di sudut seorang diri, dia merasa bosan sambil melihat sekeliling, dia memegang minuman tapi dia tidak meminumnya. Amandamu. Emeline Qin tiba-tiba datang dengan terburu-buru. Ada apa? Apakah ada sesuatu yang mendesak? Amandamu melihat tempat duduk di sampingnya supaya Emeline Qin duduk. Aku tidak mau duduk, aku baru mendapatkan kabar baru, Ricky Mo akan datang nanti. Amandamu tertegun setelah mendengarnya, dia bergumam, pantas saja. Pantasan banyak sekali orang yang datang mengikuti acara hari ini, ternyata mereka datang karena Ricky Mo. Emeline Qin melihatnya tidak bicara. Dia bertanya, ada apa denganmu? Katakan sesuatu. Biarkan saja dia datang, tidak ada hubungannya denganku. Amandamu mengambil minuman yang belum diminumnya, dia langsung menghabiskannya. Kebetulan ada pelayan yang lewat, Amandamu mengambil sampannya, dia langsung minum setengahnya. Emeline Qin berkata, dia melihat tampangnya yang memegang sampannya dan berkata diam-diam, ini yang disebut tidak ada hubungannya. Sepertinya bukan hanya ada hubungannya tapi hubungannya sangat banyak. Tapi Emeline Qin tidak mengatakan kata ini. Pada saat ini, kerumunan orang-orang tiba-tiba bergerak ke satu arah, juga terdengar suara orang mulai berdiskusi. Amandamu sudah tahu meskipun dia tidak melihatnya, itu karena Ricky Mo sudah datang. Emeline Qin melihat Amandamu tidak berencana bangun, dia pergi melihat keramaiannya sendiri. Tapi segera, Emeline Qin kembali lagi. Ekspresi di wajahnya terlihat rumit sambil berkata dengan Amanda, Ricky Mo datang membawa pendamping wanita. Kamu pasti tidak bisa menebak siapa pendamping wanitanya. Bab 635 Pria Bekasku. Setelah Amandamu mendengar kalimat pertama Emeline Qin, ekspresi di wajahnya sudah berubah. Ketika melihat Emeline Qin seperti yang kaget seperti habis melihat hantu, Amandamu mengatakan dua kata. Magisu. Bagaimana kamu tahu? Emeline Qin sudah duduk di samping Amandamu, itu benaran Magisu. Amandamu berpaling, dia melihat ke arah pintu masuk, tapi kerumunan orangnya sangat banyak, dia tidak bisa melihat Ricky Mo dan Magisu karena dia sedang duduk di sana. Dia melihat arah itu tanpa berkedip, dia perlahan-lahan berdiri dan perlahan-lahan merapikan bajunya. Apa yang ingin kamu lakukan? Emeline Qin mengangkat kepalanya dan melihat semua gerakannya, dia tidak bisa tidak bertanya. Pergi melihatnya. Amandamu berkata seperti itu dan dia berjalan ke arah kerumunan orang-orang. Orang cepat melupakan, Amandamu pernah menjadi topik pembicaraan karena pernah menikah dengan Ricky Mo dan bercerai lagi. Tapi setelah masalahnya lewat dan beritanya surut maka tentu saja tidak ada orang yang akan mengungkit Amandamu lagi. Meskipun ada beberapa orang yang mengenali Amandamu, mereka juga tidak banyak berpikir atau mengatakan apa-apa. Karena yang paling menarik malam ini adalah Ricky Mo dan Magisu. Seseorang yang ada di samping sedang membahas Ricky Mo dan Magisu.
Bukankah perusahaanmu telah memposting Weibo yang mengatakan direktur mereka tidak menyukai wanita bermarga Su itu? Siapa yang tahu, mungkin saja selera tuan muda Mo sudah berubah. Nona Su ini, wajah dan latar belakang keluarganya lumayan, tidak aneh jika Ricky Mo menyukainya. Tidak ada gunanya jika kalian berbicara banyak, lanjutkan menonton saja. Benar juga. Amanda Mu sama sekali tidak mempedulikan kata-kata mereka. Matanya tertuju pada Ricky Mo dan Magisu. Mereka berjalan berdampingan, meskipun Magisu tidak merangkul lengannya, tapi jarak mereka sangat dekat, wajah Ricky Mo juga tidak terlihat kesal atau menolaknya. Bisa datang bersama Ricky Mo sudah membuat orang berpikir banyak. Ricky Mo memakai jas berwarna gelap seperti biasa, terlihat elegan. Seluruh badan Magisu telah dilakukan perawatan khusus, bahkan baju pestanya juga buatan desainer terkenal dalam jumlah terbatas. Jika mau membandingkannya maka baju pesta yang dipakai oleh Amanda Mu ini terlihat sangat biasa. Amanda Mu berdiri di dalam kerumunan orang-orang dan tidak menonjol. Dia melihat Ricky Mo dan Magisu bersama dan berjalan lurus ke arahnya. Tangan yang berada di samping badannya sudah digenggamnya dengan erat. Ricky Mo benar-benar bersama dengan Magisu lagi. Ketika berada di villa Ricky Mo pada waktu itu, mereka berdua mengatakan banyak hal yang menyakitkan. Amanda Mu bisa mendengar bahwa dia ingin memutuskan hubungan dari kata-katanya, maka dia tidak banyak bicara dan langsung pergi. Sejak dia pindah dari villa Ricky Mo sampai sekarang, dia sudah berusaha untuk tidak memikirkan Ricky Mo, juga kata-kata yang dikatakan oleh Ricky Mo itu. Tapi, kota J sangat sempit, dia bisa melihatnya di pesta atau di acara apapun. Amanda Mu menarik napas, dia menunduk dan suasana hatinya rumit. Emeline Qin menghampirinya, dia memiringkan kepala dan bertanya kepadanya, Amanda Mu, reaksimu terlihat aneh. Dia selama ini sangat penasaran dengan hubungan Ricky Mo dan Amanda Mu, dia merasa mereka berdua tidak masuk akal, meskipun tidak, hubungan mereka tidak pernah putus. Tapi melihat situasi saat ini, Emeline Qin merasa dia terlalu banyak berpikir dan pikirannya salah. Terlalu sulit ditebak. Bukankah kamu mau membawaku untuk berkenalan dengan seseorang? Ayo, bawa aku melihatnya. Ketika Amanda Mu mengangkat kepalanya, ekspresi di wajahnya sudah kembali normal. Emeline Qin terdiam sejenak, ketika dia mengatakan akan mengenalkan seseorang kepada Amanda Mu. Amanda Mu terlihat seperti kurang tertarik tapi hari ini dia mengatakannya sendiri. Alasan mengapa dia melakukan itu, semua orang sudah tahu maka tidak perlu mengatakannya dengan lebih jelas lagi. Emeline Qin mengangguk, baiklah, ikut denganku. Maka itu, Amanda Mu mengikuti Emeline Qin untuk berkenalan dengan sutradara dan produser. Tidak peduli itu terkenal atau tidak, Emeline Qin bersedia bertukar kartu nama, kemampuan sosialisasinya sangat tinggi. Setelah berkeliling, wajah Amanda Mu sudah merah karena banyak minum. Emeline Qin menggelengkan kepalanya, aku minta pelayan bawakan air panas untukmu. Buat apa kamu minum begitu banyak, kamu hanya perlu minum seteguk untuk menunjukkan niatmu. Jika suasana hatimu sedang tidak baik, aku akan menemanimu minum setelah pestanya selesai. Suasana hatiku tidak sedang buruk, aku merasa senang karena bisa mengenal begitu banyak orang dalam lingkaran yang sama. Jika seperti itu maka jalanku akan lebih lancar kelak. Amanda Mu berkata dengan serius. Emeline Qin terdiam sejenak, dia benar-benar percaya dengan kata-kata Amanda Mu. Emeline Qin tetap meminta pelayan membawakan air panas untuk Amanda Mu. Amanda Mu merasa sedikit pusing karena terlalu banyak minum, emosinya sedikit naik, tapi pengaruhnya tidak banyak. Setelah dia minum air panas, dia pergi ke kamar mandi. Kebetulan ada orang yang datang mencari Emeline Qin, jadi dia tidak punya waktu untuk memperhatikan Amanda Mu. Dia berpesan kepada Amanda Mu, cepat kembali ya. Amanda Mu melambaikan tangan kepadanya dan berjalan ke arah kamar mandi. Dia masuk ke dalam kamar mandi dan berdiri di depan cermin, dia melamun sambil melihat dirinya sendiri di cermin. Di dalam otaknya muncul adegan Ricky Mo dan Magisu berjalan berdampingan sebelumnya. Dia merasa semakin tidak nyaman ketika memikirkannya. Dia menggigit bibirnya dan menarik napas dalam-dalam, dia mengambil bedak dari dalam tasnya untuk memperbaiki dandanannya.
Dia meletakkan kembali bedaknya. Ketika dia mengeluarkan lipstiknya, dia melihat seseorang masuk ke dalam melalui cermin. Setelah melihat dengan jelas bahwa wanita yang masuk adalah Magisu, gerakan Amanda Mu berhenti. Kemudian dia melanjutkan memakai lipstiknya, seolah-olah menganggap Magisu tidak ada. Magisu berjalan perlahan-lahan ke samping Amanda Mu. Dia menunduk dan mengambil lipstik dari dalam tasnya. Dia sepertinya juga sedang memperbaiki dandanannya. Mereka berdua tidak berbicara. Amanda Mu bersiap pergi setelah memasukkan lipstik ke dalam tasnya, tapi Magisu memanggilnya saat ini. Apakah Nona Mu mau pergi sekarang? Aku jarang punya kesempatan untuk berbicara denganmu. Mengapa pergi dengan buru-buru? Amanda Mu menghentikan langkahnya. Dia melihat Magisu sekilas, nada bicaranya terdengar mencibirnya. Jika Nona Su mau mengatakan sesuatu maka langsung katakan saja. Kamu terlihat suram, ini akan merusak auramu. Wajah Magisu membeku, senyum di wajahnya menghilang dan wajahnya perlahan-lahan menjadi dingin. Amanda Mu, apakah kamu tahu perbedaan diriku denganmu ada di mana? Amanda Mu mengerutkan keningnya, dia tidak mengatakan apapun, dia menunggu Magisu menyelesaikan perkataannya. Perbedaan di antara kita seperti bumi dan langit. Suara Magisu terdengar dingin, dia mengangkat dagunya, dia menatap Amanda Mu dengan sombong dan terlihat tatapan kemenangan di matanya. Amanda Mu sudah banyak melihat tatapan seperti ini. Amanda Mu bahkan tidak mengedipkan matanya, dia merapikan rambut yang jatuh ke depan dan berbicara dengan tenang, karena sebelumnya kamu mendambakan priaku dan sekarang kamu mengambil alih pria bekas dariku. Selanjutnya bab 636 harus pergi jika dia mengatakan pergi.